Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Farmasi Praktis 3 untuk topik ya atau pertemuan yang ketujuh. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai compounding sediaan steril. Itu. Untuk materi ya, materi sudah kami sampaikan, sudah kami serahkan ya kemarin untuk teknik ya, tentang teknik penyiapan secara aseptis ya, mungkin sudah dibaca-baca dulu ya harapannya, dan sekarang kita tinggal mengerjakan kasusnya begitu ya. Jadi di sini nanti kita akan mengerjakan kasus bagaimana kita sebagai seorang farmasis ya menyiapkan ya atau compounding sediaan steril gitu ya, terutama untuk obat-obat yang di bangsal ya, dan harus disediakan pada saat itu juga begitu ya. Jadi karena stabilitas obatnya itu pendek ya waktu stabilitasnya, sehingga harus disiapkan pada saat itu juga gitu. Nah, kemudian tadi kami sudah membagikan ya untuk kasusnya ya, kasus di sini di bangsal ya, di suatu bangsal rumah sakit ya, ada beberapa pasien yang di situ memerlukan obat yang digunakan secara parenteral gitu. Jadi kita nanti akan menyiapkan ya obat-obat tersebut ya. Nah, nanti silakan dikerjakan pada sheet ini ya, nanti di rename ya, tugas Farmasi Praktis 3 pertemuan 7, nanti ditulis nama dan NIM masing-masing. Ya, kemudian di sini dituliskan nama, NIM, dan kelompok berapa. Kelompoknya kelompok transfer gitu ya. Silakan. Nah, kemudian di sini ada 15 kasus ya, 15 pasien yang pada tanggal 1 April itu harus disiapkan obatnya gitu ya. Biasanya ini pagi gitu ya, ada permintaan obat ya, dan kita sebagai farmasis harus menyiapkan obat tersebut. Nah, tugasnya apa ya? Tugasnya adalah mengisi kolom yang kosong ini ya, mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Ya, misalnya pasien nomor 1 ya, di sini ada identitas pasien, diagnosis, kemudian usia, berat badan ya, nama obat yang diberikan ya, cefotaxime, kemudian dosisnya 2 kali 3 gram, pemberiannya secara IV gitu. Nah, yang kita lihat pertama adalah mengenai dosisnya. Dosisnya 3 kali 2 gram ini udah sesuai atau belum? Sesuai, di bawah atau di atas range gitu. Ya, kalau misalnya nanti kalau sudah sesuai ya langsung dilanjutkan ya, tetapi kalau tidak sesuai nanti disesuaikan dulu ya, berapa yang pas begitu ya untuk pasien dengan misalnya usia, dengan penyakit, dan dengan berat badan yang ada di soal. Nah, di mana kita mencari kesesuaian ya, ini di buku textbook ya, misal kalau tidak ada ya di DIH ada gitu ya, kalau tidak ada kita bisa mencarinya di kayak di Medscape gitu ya, misalnya ini saya cari cefotaxime di Medscape ya. Tadi diagnosis pasiennya adalah pasiennya dewasa ya, pasien dewasa, dan pasiennya adalah pasien sepsis ya. Nah, sepsis ini ya infeksi ya, infeksi, dan ini biasanya moderate to severe. Ya, dosisnya 1 kali 2 gram IV atau intramuskuler setiap 8 jam ya, atau setiap 3 kali sehari. Gitu ya, 1 sampai 2 gram setiap 3 kali sehari ya di Medscape ini. Ya, nanti silahkan dicek juga, mungkin kalau ada buku textbook yang lain ini bisa dicari juga. Ya, jadi nanti di sini ditulis sesuai. Ya, kalau sudah sesuai ya, dibandingkan dengan ini ya, 3 kali sehari 2 gram ya. Tadi di literatur itu 3 kali sehari 1 sampai 2 gram ya. Jadi ini sudah sesuai. Nah, kemudian komposisi per vial sediaan yang diambil ya. Jadi itu satu vial itu mengandung berapa gram
ya itu nanti juga bisa dilihat di ISO atau MIMS gitu ya, satu file itu mengandung berapa gram cefotaxim ya, karena ini sediaan serbuk ya, atau kayak kalau sirup kering gitu ya, tapi ini injeksi kering gitu. Nah, jadi komposisi per file sediaan yang diambil ya ini adalah 1 gram gitu ya. Kemudian ya jumlah file yang dibutuhkan ya. Kalau per filenya itu mengandung 1 gram cefotaxim ya, dengan dosis 3 kali 2 gram ya, berapa jumlah file yang kita butuhkan ya. Sekali penggunaan kan 2 gram ya. Sekali penggunaan 2 gram atau 2 file. Kalau 3 kali sehari berarti di sini adalah 3 kali 2 atau 6 file. Itu. Ini nanti diisi masing-masing ya. Kemudian selanjutnya adalah pelarut ya. Pelarut apa yang sesuai yang untuk melarutkan si cefotaxim ini ya. Karena untuk sediaan parenteral ya itu sediaan IV gitu ya, itu tidak boleh ada endapan ya. Artinya obatnya harus terlarut semua. Nah, di mana kita mencari pelarut yang cocok? Ya, kita bisa lihat di kayak di drug injectable handbook ya, atau kalau di sini ya juga sudah ada di pedoman obat suntik ya, pedoman obat suntik dan penanganan sitostatik ya. Ini nanti dibaca ya, dan itu untuk obat tersebut ada di halaman 14 ya, di sini. Obat cefalosporin generasi ketiga cefotaxim ya. Nah, di sini ada pelarut yang cocok itu apa? Ya, ini pelarut yang sesuai. Ya, pelarut yang sesuai adalah normal salin ya, NaCl 0,9% dan D5W. Ya, ini bisa ditulis nanti dipindahkan ke situ. Ya. NS ya. D atau D5W ya. Nah, kemudian volume akhir setiap file ya, ini juga ada di sini ya. Volume akhir setiap file ini 1 gram per 500 ml. Di sini 1 gram per 50 ya mililiter. Nah, kemudian ya volume SPED yang dibutuhkan ya. Jadi untuk kita membuat larutan ini ya, kita butuh SPED berapa gitu ya. SPED yang kita butuhkan ya adalah volume yang ini ya 50 ya, karena ini 50 ya. Tetapi ya kita juga memerlukan SPED yang lain ya, misalnya SPED yang 10 ml ya. Karena untuk melarutkannya ya, kalau langsung kita ambil misalnya ini normal salinnya langsung kita ambil 5 gitu, 50 gitu ya, ya nanti akan tidak terlarut di situ. Ya, susah larutnya. Jadi kita ambil dulu 10 ml, kita larutkan ya di dalam wadah, kemudian baru di-add-kan sampai 50 ml. Kemudian berapa jumlah SPED yang dibutuhkan ya. Jumlah SPED yang dibutuhkan ya. Ini untuk 1 hari ya, ini langsung untuk 1 hari ya. Jadi 50 ml 50 ml-nya itu butuh 1, ya, yang 10 ml-nya juga butuh 1. Gitu. Ya, jadi sama dengan 2. Ya, ini juga ya, ini di sini ya. Ya, jadi jumlah SPED-nya. Artinya nanti ya caranya adalah ya kita siapkan wadahnya ya, atau di filenya itu juga bisa ya, kita ambil dulu 10 ml misalnya pakai normal salin ya, diambil kemudian dilarutkan dulu cefotaximnya, ditambah 10 ml dulu, dilarutkan sampai larut, kemudian di-add-kan sampai atas gitu ya. Kemudian baru diambil dan siap untuk diserahkan ke pasien gitu.
Kemudian suhu penyimpanannya ya, suhu penyimpanannya berapa? Nah, ini suhu penyimpanannya juga sudah ada di sini ya. Antibiotik cefalosporin. Cefotaxim ya, ini suhu penyimpanannya gini. Dalam suhu kamar ya 12 sampai 24 jam dalam suhu kamar dan 7 sampai 10 hari dalam lemari pendingin. Ya, ini kita tinggal pindahkan saja ke sini. Sorry. Ini stabilitasnya ya, sorry. Ini stabilitasnya. Nah, kalau untuk penyimpanannya di sini. Bisa di suhu kamar atau di suhu dingin. Kamar atau lemari. Nah, ini stabilitasnya ya itu 12 sampai 24 jam di dalam suhu kamar. Ya. Jadi kan obat ini ya digunakannya untuk 1 hari ya per hari ya. Jadi sebenarnya obat ini bisa saja disimpan pada suhu kamar begitu. Ya. Karena dia stabilitasnya sampai 1 hari. Ya. Kalau di dalam lemari pendingin bisa 7 sampai 10 hari. Gitu. Kemudian berikutnya catatan tambahan ya. Catatan tambahan ya kalau misalnya ada yang mau ditambahkan bisa ditambahkan di sini dan referensinya ambil dari mana saja. Referensi dosis, referensi misalnya ini komposisi tiap filenya, terus untuk masalah yang lain ini dituliskan di sini. Ya. Referensinya ini bisa ditulis di bawah sini ya. Jadi referensinya nanti kayak daftar pustaka gitu ya. Misalnya dari drug injectable, dari MIMS, dari apa gitu ya. Nanti dikasih kode. Jadi nanti di sini ya tinggal referensinya misalnya nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu misalnya. Nanti kita bisa lihat nomor 3 dan 4 itu bukunya apa di sini. Ya. Jadi seperti membuat daftar pustaka gitu. Oke, nanti ini diselesaikan sampai yang baris sampai pasien nomor 15 ya. Jadi nanti semuanya mengerjakan sampai 15 pasien. Ya. Nah, setelah obat itu dibuat ya tentunya harus diberi label ya. Nah, ini di sheet yang kedua ya. Ini ada contoh label-label obat gitu ya. Untuk ditempelkan ya ke obat yang sudah dilakukan rekonstitusi tadi, gitu ya. Jadi ada label obatnya ya yang ditempel di kemasannya atau di botolnya gitu, ya, dan ada label pengirimannya. Nah, ini label obat ya, label obatnya nama pasiennya siapa, nomor RM, ruang, obatnya apa, dalam pelarut apa, berapa mili, ya, rutenya nanti apa ya, ada ya IV atau intramuskular. Kemudian tanggal dan waktu penyimpanan, ya. Jadi tanggal dan jamnya ya, itu ditulis tanggal dan waktu kadaluarsanya kapan, ya, penyimpanannya di mana. Nah ini nanti obat diterima produksi, ya, jam berapa para petugas ya. Jadi ini jam kita mengerjakan ya, kemudian diterima perawat itu setelah diserahkan gitu. Ya. Ini label obatnya dan ada label pengiriman. Ya. Label pengirimannya ini namanya siapa, RM, ruangnya apa, paketnya berisi apa, gitu ya. Nah, kemudian tanggal dan waktu penyiapannya kapan, gitu. Ini nanti dibuat, gitu, ya. Dan kalau label pengiriman ini nanti per ruangan ya. Satu-satu ya, tetap satu-satu ya. Tetap satu-satu untuk tiap pasien ya. Jadi ini nanti ke ruang mana, ini ke ruang mana, begitu. Ya, jadi selain membuat label yang ditempel di kemasan ya, ada label pengirimannya. Nanti obat tersebut akan dikirim ke ruang mana. Ya, jadi ketika mau diserahkan itu harus dipastikan bahwa pasiennya benar, nomor RM-nya benar gitu ya. Obatnya juga benar gitu. Ya, jadi nanti ini karena ada 15
15 pasien ya, jadi nanti labelnya juga ada 15 obat ya, label pengirimannya juga ada 15, begitu. Ya. Nah, oke ini untuk, penjelasan, tugasnya ya, dan, untuk, materinya nanti bisa sambil dibaca lagi ya, untuk bagaimana sih cara, pedoman penyiapan sediaan, steril ya, dan, eee, ini contoh-contoh obat ya, stabilitas pencampuran, obat non kemoterapi, gitu. Ya, ini juga harus dipahami juga ya. Di materinya ada 2 tadi. Nah, mungkin itu saja, penjelasan dari saya, nanti bisa langsung dikerjakan ya. Nanti apabila masih ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan ke saya atau ke, Bu Ismi. Terima kasih atas, perhatiannya, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.